Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Prisi Firdaus dari kelas TI 2A. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi arsitektur dan organisasi komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang evolusi komputer, CPU dan sistem interkoneksi bus, memori komputer, aritmatika komputer, dan set instruksi. Evolusi komputer. Generasi pertama antara tahun 1940 sampai 1959 dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Ciri-cirinya dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Contohnya ada komputer Atanasoff Berry, komputer Colossus, ENIAC, dan sebagainya. Generasi kedua antara 1959 sampai 1965 dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ciri-cirinya, kapasitas memori utama cukup besar, menggunakan transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing, proses operasinya lebih cepat. Contohnya ada UNIVAC, komputer PDP-5, komputer IBM 7070, dan sebagainya. Generasi ketiga, antara tahun 1965 sampai 1970, dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor, proses operasi yang jauh lebih cepat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Contohnya ada komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, dan sebagainya. Selanjutnya ada komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Ciri-cirinya, penggunaan large-scale integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya ada komputer IBM 370, komputer Apple II, dan sebagainya. Generasi kelima dimulai tahun 1980-an. Digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi yang paling canggih saat ini. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah very large scale integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Dimulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Contohnya ada VGCP, Prolog komputer, Symbolics 3600, dan sebagainya. CPU dan sistem interkoneksi bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran memiliki arti dan fungsi khusus. Jenis-jenis bus ada data bus, berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya terdiri dari 8, 16, sampai 32 saluran, jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data ya. Misalnya, apabila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lalu ada address bus, digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lalu ada control bus, berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Interkoneksi komputer. Dari memori ke CPU, CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. Dari CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Dari input-output ke CPU, CPU membaca data dari perangkat periferal melalui modul input-output. Dari CPU ke input-output, CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Dari input-output ke memori dan sebaliknya digunakan pada sistem direct memory access.
Memori komputer terbagi menjadi dua, ada memori internal dan memori eksternal. Memori internal, bentuk memori yang menyatu dengan prosesor, berguna untuk menyimpan operating system ke dalam perangkat sebagai pinjaman memori saat menjalankan aplikasi atau software. Memori eksternal, bentuk memori berupa perangkat keras, data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Perbedaannya ada pada letak memorinya, kemudahan saat pemindahan data, dan resiko kehilangan. Untuk contoh memori internal ada RAM, menyimpan data aktivitas dan software yang sedang berjalan di perangkat. Contohnya saat sedang mendesain gambar di software ilustrasi, data yang sedang dikerjakan disimpan sementara di RAM. Kemudian ada ROM, berbentuk chip memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. ROM berguna untuk menyimpan OS serta firmware pelangkat. Lalu ada SSD, dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Kerap digunakan sebagai alternatif ROM dalam menjalankan sebuah sistem bersama RAM. Lalu ada contoh memori eksternal. Pertama ada flash disk. Bentuk flash disk memang kecil, tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran, mulai dari 500 MB, 2 GB hingga terbaru yakni 1 TB. HDD eksternal bisa dibawa kemanapun layaknya flash disk. Kapasitas HDD lebih besar yaitu 500 GB, 1 TB, 2 TB, dan sebagainya. Pita magnetik, media penyimpanan ini terbuat dari bahan magnetik dan dilapiskan pada plastik tipis. Lalu ada cloud storage, media ini tersedia dalam bentuk virtual sehingga membutuhkan jaringan internet untuk membukanya. Data yang ada di dalam komputer disimpan secara otomatis ke dalam cloud storage. Aritmatika komputer. ALU, Arithmetic and Logic Unit, adalah salah satu komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU ada half adder, full adder, dan parallel adder. Representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan digit 0 dan 1, tanda minus, dan tanda titik. Kemudian ada representasi nilai tanda. Penggunaan Hessian integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan integer positif. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bila bit paling kiri sama dengan 1, bilangan bernilai negatif. Representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk merepresentasikan nilai-nilai negatif. Contohnya ada tertera di sini. Kemudian ada representasi komplement 2. Mirip dengan komplement 1, hanya saja dalam proses negasinya semua bit akan dibalik sehingga tidak ada lagi rasa bingung merepresentasikan nilai plus 0 dan min 0. Cara kerja ALU. Pertama, ALU mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Lalu, CPU atau control unit memberi perintah sesuai dengan apa yang terdapat pada register. Ketiga, jika isi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU. Keempat, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Dan yang kelima, mengeluarkan suatu flag atau memberitahu kondisi prosesor. Untuk memberitahu kondisi prosesor. Cara kerja CPU. Yang pertama, isi program yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Kemudian, control unit membedakan instruksi dan data. Ketiga, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit, disimpan di register. Setelah itu, bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka akan dibawa ke ALU. Lalu, hasilnya akan ditampung di akumulator. Terakhir, CPU akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Selanjutnya ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Disebut sebagai bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dikonsumsi manusia programmer. Elemen-elemen instruksi contohnya ada operation code, search operand reference, lalu ada research,
result, operand, reference, dan sebagainya. Lalu ada simbolik instruksi, ada add, jumlahkan, subtract, kurangkan, multiply, kalikan, divide, bagi, load data dari register atau memori, store, simpan data ke register atau memori, move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, SHR, shift kanan data, SHL, shift kiri data, dan lain-lain. Jenis set instruksi. Pada data processing, jenis pemrosesan data yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Lalu ada data storage, disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Lalu ada data movement, memindahkan atau membackup data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama ada load dan upload, difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau isi dari database tersebut. Lalu ada export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Terakhir ada control. Unit kendali atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Implementasi variabel dan konstanta. Variabel dan konstansa adalah tipe data yang paling sederhana dan terdapat dalam hampir setiap program komputer. Dalam bahasa assembly, suatu variabel dinyatakan dengan mengalokasikan suatu register atau lokasi memori untuk menyimpan nilainya. Mengakses operan dengan menetapkan nama register atau alamat lokasi memori tempat operan berada. Definisi yang presisi dari dua mode tersebut adalah mode register operan. Isi register prosesor, nama alamat register dinyatakan dalam instruksi tersebut. Lalu ada mode absolute operand, lokasi memori, alamat lokasi dinyatakan secara eksplisit di dalam instruksi tersebut. Pada beberapa bahasa assembly, di mode ini disebut direct. Lalu ada mode immediate operand, dinyatakan secara eksplisit dalam instruksi, misalnya instruksi move 200 immediate RO. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.